Dan untuk mengulas percepatan realisasi pembiayaan untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat, kami telah terhubung dengan Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bu Musdalifah, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak Anneke, baik, Baik, Bu Alhamdulillah. Musdalifah, bagaimana Anda melihat realisasi luasan sawit Indonesia dari program peremajaan sawit rakyat sejak pertama kali diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017? Ya, terima kasih Mbak. Jadi program peremajaan sawit rakyat memang sejak diluncurkan tahun 2017, kita terus-menerus melakukan perbaikan baik dari segi regulasi maupun dari aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Untuk itu beberapa kali karena melihat perkembangan yang terjadi, banyak hal yang menyebabkan belum terrealisasinya secara optimal pelaksanaan replanting ini, dan hal ini tentu saja kita melakukan evaluasi terus-menerus dari 14 dokumen yang harus dikumpulkan kemudian berubah menjadi hanya tinggal 2 hal yang penting yang harus sebagai persyaratan untuk melakukan replanting. Yang pertama adalah petani tersebut harus tergabung dalam satu kelompok, karena tidak mungkin pelaksanaan checking dan rechecking itu dilakukan di satu-satu kebun, tetapi dalam satu kelompok. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah aspek legalitas. Jadi legalitas ini adalah sesuatu yang memang perlu dilakukan, tetapi dalam hal melakukan pemeriksaan legalitas ini, pemerintah melakukan supervisi ataupun pendampingan terus-menerus. Seperti diketahui memang hal utama yang menjadi pelaksanaan replanting ini harus perkebunan tersebut adalah memiliki tanda kepemilikan, baik itu STDB ataupun SHM ataupun surat clearing ataupun pengesahan dari pemerintah desa setempat. Nah, inilah yang menjadi landasan utama kita untuk percepatan replanting ini, dan mudah-mudahan kita melakukan berbagai trial and error untuk percepatan replanting lainnya, yaitu kita sekarang ini kita mulai menginisiasi bahwa kemitraan dengan pelaku-pelaku usaha besar itu, inti plasma itu kembali kita gulirkan, kita upayakan agar supaya perusahaan-perusahaan besar yang memang memiliki perkebunan yang sudah baik, antara lain produktivitasnya memang 2-3 kali lipat lebih besar, lebih tinggi daripada perkebunan rakyat, agar supaya mereka membantu petani untuk membantu rakyat untuk memiliki kebun yang sama dengan yang mereka miliki, kualitasnya sama, kualitas buahnya sama, dan tentu saja pertumbuhan yang sama. Nah, ini upaya-upaya kita untuk melakukan percepatan dan dalam pelaksanaan replanting. Karena replanting ini di tahun 2021 ini maupun 2020 yang lalu menjadi salah satu program strategis nasional yang di dalamnya selain untuk meningkatkan produktivitas perkebunan petani, kita juga mendorong agar supaya bisa menjadi pengungkit ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi pemulihan ekonomi nasional tahun 2021, replanting ini adalah salah satu yang diharapkan bisa mengungkit ekonomi rakyat di pedesaan. Baik, DPR sangat konsen pada program ini. Lalu apa saja yang menjadi sorotan, terutama soal kendala yang bisa dilihat dalam program penyaluran dana PSR ini? Ya, memang kendala-kendala yang ditemui yang pertama adalah kepemilikan, karena hampir banyak sekali ya kepemilikan perkebunan rakyat itu tidak memiliki surat hak milik dan lain-lain, tetapi kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman dari Kementerian ATR, BPN, dan Kementerian LHK untuk percepatan pengesahan kepemilikan dan kepastian status lahan yang ada di perkebunan rakyat yang menjadi indikasi-indikasi akan dilakukan replanting. Ini yang sudah berjalan. Dan yang kedua, memang harga sekarang kan sedang tinggi, Mbak. Jadi banyak petani-petani itu karena
harga sekarang biasanya kan harga ada di 700, 800, 900 atau 1.000. Sekarang itu harganya 13.000. Jadi petani menganggap sayang kalau kebunnya ini ditebang di saat harga yang baik pada saat ini. Ini menjadi salah satu penolakan dari petani untuk segera melakukan replanting. Tetapi di dalam aspek teknis maupun teknis pelaksanaan, kita sudah mulai melakukan uji coba perbaikan sistem dan sistem yang ada di masyarakat atau di petani perkebunan kelapa sawit. Salah satunya kita mendorong kemitraan agar supaya mulai dari bibit, benih, sampai dengan pelaksanaan GAP-nya, Good Agriculture Practicing maupun Good Handling Practicing-nya bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah permasalahan untuk selanjutnya, karena kan tahun 2021, mulai tahun 2021 kita sudah menaikkan 2020 kita sudah menaikkan dari 25 juta grant ataupun bantuan kepada petani per hektar dan sejak tahun 2020 dinaikkan menjadi 30 juta per hektar dan maksimum satu petani 4 hektar. Nah, tetapi itu kan cuma bisa membiayai sampai dengan P0 ataupun P1 setengah tahun. Nah, untuk selanjutnya mereka harus membiayai dengan antara lain yang difasilitasi oleh pemerintah dengan memanfaatkan KUR yang saat ini pemerintah sudah menggulirkan sebesar 285 juta triliun ya untuk KUR, tetapi untuk semua komoditas termasuk perdagangan dan lain-lain, harapannya untuk peremajaan ini juga bisa memanfaatkan lebih baik karena mendapatkan fasilitas ataupun fasilitas yang lebih baik, antara lain grace period selama 5 tahun dan setelah 5 tahun baru membayar setelah menghasilkan TM1, TM2, TM3 baru mereka membayar cicilan dari KUR yang mereka pinjam. Baik, lalu apa saran Anda supaya penyaluran dana PSR ini dapat terjadi akselerasi? Ya, saran kita yang pertama adalah memang setelah semua persyaratan yang dilengkapin, sebenarnya hanya ada 2 persyaratan, tetapi 2 persyaratan ini tentu saja harus clear and clean dalam pelaksanaan karena ini kan menyangkut pembiayaan yang akan ada banyak evaluasi dan monitoring, dan kemudian setelah ini kita BPDP itu langsung menggulirkan, dan sekarang yang dilakukan antara lain dengan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha jadi sebagai avalis ataupun off-taker dari perkebunan rakyat ini. Jadi off-taker ini ataupun avalis inilah yang akan mendorong agar supaya mereka segera bisa melakukan replanting. Kita kan sudah punya pengalaman inti plasma yang berjalan sangat baik di perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu tolok ukur ataupun berhasilnya kita menjadi produsen nomor 1 di dunia karena adanya program inti plasma yang sejak lama sudah dijalankan. Dan harapannya ini kemudian kita bisa kembali lakukan dengan istilah kemitraan antara pemilik perkebunan besar dengan perkebunan yang ada di sekitarnya. Dan mudah-mudahan ini bisa mempercepat perguliran akses terhadap pembiayaan petani-petani perkebunan kelapa sawit kita. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah bersama kami di Power Lunch. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.